Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Padang dari jurusan Teknologi Informasi Prodi D4 Animasi. Nah, sekarang saya berada di host VIP Animation bersama seorang narasumber yang menjadi anggota dari VIP Animation. Sebelumnya perkenalkan namanya, Bang. Nama saya Rinaldo Afandi. Di sini saya sebagai founder VIP Studio dan juga technical officer di sini. Saya boleh nih wawancari Abang? Silakan. Tentang manajemen produksi animasi yang ada di VIP Animation. Yang pertama itu Bang, saya bertanya tentang manajemen waktu Bang. Bagaimana studio VIP mengatur timeline dan production pipeline agar proyek selesai dengan tepat waktu Bang? Ya, sama. Kembali lagi kalau untuk yang untuk untuk waktu, untuk men-set waktu itu adalah di set ketika negosiasi dengan klien. Jadi siapapun kliennya, kami akan ngatur timeline itu berdasarkan negosiasi, deal-dealan lah istilahnya. Deal-dealan. Jadi kalau misalnya mereka deal-dealannya ini kerjanya harus cepat, dalam seminggu harus selesai. Oke, kami dealnya, kalau cepat dalam seminggu selesai, kami harus menggunakan 20 orang. Kayak gitu. Dengan 20 orang digaji, dengan 20 orang ini ya harganya segini. Kalau mereka oke, kita deal jalan. Gitu, waktunya pas minggu gitu. Tapi kalau misalnya kami ingin seminggu selesai tapi biayanya segini, kami hitung lagi, nggak bisa nih untuk biaya segini, kami coba untuk bisa menggaji 4 orang aja gitu. Kemudian kalau 4 orang kerjanya mereka bisa 2 bulan kayak gitu kan. Jadi ya 2 bulan deal enggak, kalau enggak deal naikkan harganya, kalau enggak kami nanti pangkas ini segala macam. Jadi negosiasi di situ, setelah dapat naik deal, nanti deal lanjut baru jalan gitu. Jadi atur timeline itu berdasarkan deal negosiasi dengan klien. Negosiasi dengan klien ya Bang. Banyak faktor X-nya nanti, faktor jumlah SDM, faktor kualitas, faktor ini segala macam, banyak nanti yang mempengaruhi. Tapi pada intinya pengurusan deadline dan timeline itu berdasarkan negosiasi dengan klien, baru bisa diatur timeline-nya. Lanjut ke pertanyaan kedua Bang, tentang manajemen sumber daya manusia. Bagaimana cara membagi tugas dan mengatur pekerjaan setiap anggota tim selama produksi? Soalnya kan kalian tim itu berbeda-beda nih Bang. Pembagian tugasnya itu dari kembali lagi dari timeline tadi. Kalau udah dapat timelinenya, kemudian baru nanti diatur nih pre-produksi, produksi dan post production kayak gitu. Jadi pre-produksi kerjanya segini, dalam misalnya taruhlah dari 1 minggu misalnya, production cukup kerjainnya 2 hari, sehari aja saya gitu. Kerjain ada 2 atau 3 orang. Itu post production nanti layout animation atau modeling kerjaan 3 hari aja ya. Nah, tapi orangnya banyak, misalnya ada 10 orang gitu. Terus nanti setelah itu render dan ini kerjanya 2 hari ya gitu. Tapi nanti kerjaan ngerjain banyak misalnya gitu, berapa orang nanti. Itu berarti kembali lagi kalau misalnya untuk pembagian kerjaan, tentu tuh berdasarkan hasil negosiasi project tadi. Projectnya apa nih gitu. Nah, itu nanti berbagi kerjanya tentu dengan setiap orang itu. Kalau di PHP itu gajinya beda-beda berdasarkan kemampuannya. Kemampuannya itu digaji segini. Kalau tinggi gajinya, kalau misalnya dia nggak bisa digantikan, misalnya dia bisa di PHP ini cuman dia bisa yang misalnya contohnya bisa menggerakkan animasi yang action kayak gini. Misalnya dia bisa buat orang salto dengan yang sangat bagus, buat orang action kamera dengan sangat bagus, dan nggak bisa dan bisa dia mengajarkan orang atau ini segala macam nanti kan. Kalau dia pergi, kita PHP kesusahan, gaji kami naik. Tapi kalau misalnya kerjanya bisa digantikan oleh orang lain, tentu tuh gajinya ya sekitar itu aja. Kemudian sama dengan beban kerjanya nanti tentu yang gaji sedikit itu tentu beban kerjanya segini. Kalau yang gaji banyak nanti gaji segitu gitu. Jadi gajinya juga besar ya? Iya, berdasarkan itu. Tapi ada juga tuh yang gajinya tinggi tapi beban kerja sedikit, tapi dia berkewajiban untuk
meng-QC, quality control tadi, meng-QC tim-tim yang lain agar supaya dia sama dengan kerja dia gitu. Banyak faktor-faktornya. Pertanyaan selanjutnya, manajemen risiko bang. Misalnya terjadi kendala seperti anggota tim berhalangan atau masalah teknis, gimana cara studio PHP mengatasinya itu? Mengatasinya kalau untuk orang yang nggak bisa hadir dan segala macam ini, kalau dia resign harus bilang 1 bulan dulu sebelum dia resign dia harus bilang, nggak bisa resign aja gitu. Jadi kalau mau resign langsung misalnya hari ini saya resign gitu. Kalau di dalam kontrak biasanya, kalau misal dalam kontrak biasanya gitu dia ada didenda. Ada dendanya kalau misalnya itu. Jadi kalau misalnya dia resign hari ini, besok nggak kerja lagi, dia ada denda. Nah, tapi kalau misalnya dia sebulan sebelum itu dibilang kami ada, oke, nggak apa-apa, jadi kami akan cari penggantinya, kayak gitu bisa. Kalau misalnya orang sakit, kalau di sini, kalau misalnya dia sakit, oke, 1 hari diizinkan. Tapi kalau 2 hari berturut-turut harus ada izinnya harus pakai orang izin dari surat keterangan sakit dari dokter. Tapi kalau misalnya nggak ada, tentu kami akan ada istilahnya ada konsekuensi lah, atau ada itu dalam kontrak ada. Jadi semua hal-hal yang menyangkut ketidakhadiran, resign dan segala macamnya ada di kontrak. Silakan kalau misalkan kawan-kawan udah ada bekerja nanti dalam studio, dan untuk itu manajemen risikonya adalah bilang sekali lagi kontrak. Manajemen risiko untuk SDM itu ada dalam kontrak. Jadi apapun yang mempengaruhi tentang SDM, walaupun dia sampai dia tidak datang ini segala macam, di kontrak. Dan kalau ketika masih mangkir juga di kontrak, kami berhak untuk membawanya ke jalur hukum. Jadi itu kontrak itu nggak bisa karena dia udah ditandatangan dalam yang materai, dan itu ada status hukumnya gitu. Jadi kalau misalnya mangkir dia bisa dihukum. Dan juga kalau kami mangkir, istilah kami dalam kontrak tuh setiap gaji harus dibayarkan paling lambat tanggal segini gitu. Paling selambat-lambatnya ada 1 atau 2 hari setelah itu paling lambat. Jadi kalau kami terlambat dalam menentukan kewajiban kami juga bisa dibawa ke pengadilan kayak gitu. Jadi kontrak tuh itu sangat krusial bagi karyawan. Itu untuk manajemen risiko juga. Kalau teknis, sejauh ini kalau manajemen teknis, kalau misalnya ada bermasalah di server jaringan dan segala macamnya, kita akan kembali ke tradisional menggunakan flash disk, transfer data, flash disk dan lain-lain gitu. Untuk backup ya. Untuk transfer data, backupan kayak gitu sampai sistemnya jalan lagi gitu. Dan kalau misalnya memang ada masalah PC, peralatannya yang rusak segala macam, kami punya teknisi juga lah gitu, tapi dari third party, dari di luar PHP yang siap untuk standby ke PHP untuk ini ada rusak tolong dong kayak gitu. Nanti ada juga untuk mas teknis bisa gitu. Ini manajemen risiko teknis. Kalau manajemen risiko teknis kami harus cari orang yang teknis juga gitu. Cari orang Bang, selanjutnya pertanyaan quality control dan revisi. Misalnya ini ada suatu project yang sudah jadi nih bang, dan diserahkan kepada klien. Kemudian klien itu ingin revisi bang, tuh gimana cara penanganan revisinya bang? Kalau revisinya kalau memang ya kami bisa ngerjain biasanya. Kalau misalnya revisi itu sejauh ini sampai 8-9 kali revisi itu yang paling maksimal gitu. Jadi revisi, kasih lagi, itu hal yang lumrah dalam produksi. Emang itulah kesehariannya itu, karena di revisi itulah penyempurnaan karya tuh gitu. Jadi kalau untuk revisi yang itu ya normal-normal aja sampai 8-9 kali. Tapi kalau misalnya untuk yang major, misalnya kayak ini kita ganti dia, yang shoot ini ganti dia dari gunung kita ke pantai misalnya gitu kan, itu tentu kami akan kasih invoice baru bahwa ini ada penambahan aset baru, penambahan animation baru, ada penambahan render baru gitu. Jadi kalau misalnya major nanti, dan kembali lagi itu ada di kontrak. Jadi apapun nanti kalau misalnya ada revisi ada apa macam itu di kontrak tuh didetailkan. Jadi kalau misalnya memang ada masalah seperti itu, kita kembali lagi ke kontrak.
sampai jumlah revisi harus sekian sampai sekian kali gitu kan, jumlah revisi itu jumlah dan lain-lain semacam itu yang kayak yang dibilang yang saudara tanyakan tadi itu ada disebutkan di kontrak supaya sama-sama enak antara klien dengan studionya gitu. Itulah jadi standar. Iya. Selanjutnya saya bertanya tentang manajemen anggaran PHP Animation, Bang. Bagaimana PHP Animation mengelola anggaran agar produksi tetap efisien tanpa mengurangi kualitas? Ya, benar. Kalau anggarannya tak ada, kurang, kualitasnya juga nggak bisa dinaikin. Gitu. Jadi karena istilahnya ini anggarannya ini bukan untuk PHP-nya. Sedikit Bang kasih contoh ya. Yang apa untuk teman-teman lah itu yang mau bisnis misalnya. Jumlah modal usaha itu misalnya dari klien, deal dengan klien dengan harga misalnya 100% lah harganya, berapapun itu 50, 100, 500 juta apapun lah itu, pokoknya kami mengambilkan dari 100%. Yang boleh untuk dibayarkan ke tim itu adalah 60%, itu 60 sampai 70%. Dari 100% itu? 70% tuh 70% dari 100% tuh gajilah anak-anak. Sisanya? Nah, sisanya itu untuk sewa gedung, listrik, gedung, listrik, dan juga keuntungan. Keuntungan itu keuntungan itu untuk misalnya mau dapat keuntungan mau buat film lagi kita itu, atau mau untuk ekspansi bisnis, misalnya untuk beli komputer baru, mau beli menggaji karyawan yang baru untuk membantu proyek yang lain kayak gitu. Jadi kalau anggarannya itu kurang dari itu, dari misalnya 60 sampai 70% tadi, mentoknya itu di situ 70% untuk menggaji orang-orang tadi gitu kan, jadi karyawan yang apa tadi. Kalau misalnya nggak ada untuk itu, gimana kualitasnya mau dijaga gitu? Cukup untuk menggaji karyawan. Iya, pokoknya cukup untuk gaji karyawan. Karena kalau misalnya emang sampai misalnya untuk misalnya contoh kita punya animator yang hebat banget, yang bagus, terus kualitasnya bagus terus itu udah masuk dalam 70% modal tadi. Tapi orang ini misalnya orangnya ini misal taruhlah 100, kita angka 100 gitu kan, 100 juta gitu. Terus ada itu modal untuk karyawan 70 juta. Tapi klien ngasih anggaran, nih kayak punya 60 juta, tolong dong bagusin kayak apa ya, karyawan aja nggak kebayar gitu kan, gimana caranya ngasih kualitas yang bagus gitu. Kalau misalnya 60 juta tentu kami ambilnya itu yang modal yang untuk gaji itu berarti yang sekitar 20-25 jutaan gitu, dan untuk menggaji itu adalah anak magang ataupun anak fresh graduate dan semacam gitu. Nah, tentu kami tidak bisa ngaji orang yang udah hebat-hebat kayak gitu. Nah, jadi kembali lagi kalau manajemen anggaran, kalau dia duitnya nggak ada, tentu kualitasnya juga nggak ada. Kayak gitu. Iya. Ya, mungkin pertanyaannya segitu aja dari saya, Bang. Ya, itu sedikit kasih formula tadi sedikit untuk teman-teman. Kalau mau teman-teman yang mau buat studio atau Nima project nanti dari klien misalnya itu freelance atau apa, kalau dapat duit 100%, jangan 100% itu untuk dihamburkan produksi. Keep 30 atau berapa persen untuk upgrade. Mana tahu nanti misalnya teman-teman dapat freelance misalnya harganya misalnya taruh ke 10 juta. 10 juta tuh kawan-kawan ambil semuanya untuk teman-teman. No, jangan gitu. Ambil 70% untuk teman-teman gunakan untuk kawan-kawan ngerjain misalnya ya makan hari itu apa semacam itu gitu kan. Yang 30%-nya lagi simpan, jadikan tabungan untuk apa? Kawan-kawan ambil kelas animasi atau kelas online untuk upgrade diri semacam, supaya nanti klien selanjutnya kawan-kawan bisa dapat lebih tinggi gitu. Sama pun dengan bisnis-bisnis yang lain, misalnya contoh mau jual beli online. Nah, kalau misalnya teman-teman udah ada berusaha, biasanya udah tahu dapat keuntungan, jangan 100% itu jadi keuntungan, sisihkan untuk upgrade
Kalau enggak, kalau misalnya kayak gitu sistem PHP mungkin nggak bisa sampai sebesar ini. Membeli PC berapa tuh? Itu mau satu PC itu satu NMAX tuh 1234 ada 4 situ ya. Kalau kami nggak ambil keuntungan dan keuntungan digunakan untuk apa? Untuk upgrade studio, upgrade apa? Ya, itu udah bisa. Jadi ya kembali lagi efisiensi anggaran, harus ada uang, harus ada kualitas. Ya. Mungkin cuma segitu aja pertanyaan dari saya, Bang. Oke. Baiklah, mungkin cuma segitu wawancara dari saya. Terima kasih, Bang. Sebelumnya. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.